tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh tenaga kesehatan, Bapak dan Ibu dokter, seluruh para perawat yang hadir pada kesempatan sore kali ini, dan seluruh para pasien yang sedang menjalani takdir Allah, yaitu dengan adanya sakit yang Allah berikan. Semoga kita senantiasa selalu diberikan rahmat oleh Allah, selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita senantiasa dikuatkan dalam setiap menjalani takdir yang telah Allah berikan pada kehidupan kita. Tentunya pertama kali yang senantiasa kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apapun yang Allah berikan pada kehidupan kita, karena sesungguhnya sifat dasar manusia itu suka menghitung ujian tetapi melupakan besarnya kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada mereka. Manusia itu akuntan paling handal kalau menghitung ujian, tetapi manusia itu amnesia kalau sudah menghitung nikmat dan kebaikan yang sudah Allah berikan kepada mereka. Nah, inilah yang menjadikan kita harus paham kenapa setiap majelis ilmu dibuka selalu mengingatkan untuk bersyukur terlebih dahulu kepada Allah, karena supaya kita keluar dari lingkaran keburukan sifat dasar kita selaku manusia, supaya dengan ilmu yang kita dapatkan, kita mendapatkan sebuah sifat kebaikan, yaitu menjadi akuntan paling handal untuk mengingat nikmat yang Allah berikan, dan tentunya amnesia terhadap ujian, karena kita paham ujian tidak akan pernah sebanding dengan nikmat besar yang Allah sudah berikan dalam kehidupan kita. Tentunya kita paham tidak ada perahu yang menghantarkan kita menuju kepada keridhaan Allah kecuali ada dua warna. Ada perahu dengan warna kesabaran, ada yang kedua perahu dengan warna kesyukuran. Dan dua-duanya merupakan bagian dari apa yang harus kita lewati pada kehidupan ini. Siapapun yang sedang dilapangkan, maka wajib baginya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang sedang diuji, maka hendaklah dan wajibnya dia untuk bersabar pada kehidupannya. Dan inilah yang menjadikan kita senantiasa melatih hati kita, melatih jiwa kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah pada kehidupan dunia dan akhirat kita. Kepada Allah kita bersyukur dan kepadanya kita menggantungkan urusan kehidupan kita. Semoga Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Senang sekali pada kesempatan sore kali ini berjumpa dengan Rumah Sakit UI yang ada di Depok. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan bagi antum semuanya, memberikan kebaikan, memberikan pengganti dari semua pengorbanan yang telah diberikan, terutama untuk menghantarkan masyarakat untuk mendapatkan haknya, yaitu kesehatan secara optimal. Semoga semua dari kita senantiasa diberikan kekuatan dalam setiap kebaikan kita. Amin, insya Allah. Dia maksudnya nggak dipakai lagi kan? Kita pada kesempatan hari ini akan mencoba untuk menyampaikan, walaupun nanti pasti akan berkaitan tentang kesabaran, kita akan mencoba untuk menyampaikan bagaimana kita situasinya ketika menghadapi pandemi ini dan apa yang harusnya kita mengerti, apa yang harusnya kita siapkan. Semoga kita sebagai tenaga sehat penyakit COVID-19 ini, kita mengerti apa yang harusnya kita lakukan sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh Kitabullah dan Sunnah. Pertama, saya harus menyampaikan di dalam mukadimah bahwasanya kualitas hidup manusia itu sangat tergantung bagaimana dia itu memiliki komitmen untuk menjaga pola makan dan pola pikir. Ini merupakan satu perkara yang harus senantiasa kita pahami. Ini merupakan perkara yang penting bagi kita. Orang yang pengen sehat, orang yang pengen berkualitas hidupnya selain ketakwaan dia kepada Allah, maka hendaklah dia itu berkomitmen untuk menjaga pola makan dan berkomitmen untuk menjaga pola pikir. Makanya tidak mengherankan Bapak dan Ibu, Islam itu mengatur apa makanan yang halal, apa makanan yang haram. Sudah makanan halal pun masih diatur, mana makanan halal yang thayyib dan mana makanan halal yang tidak thayyib. Kenapa sampai sedetail itu Islam mengatur tentang masalah makanan, sampai ada kamus makanan-makanan halal dan kamus makanan-makanan yang haram, karena sejatinya Islam itu tahu urusan lambung itu merupakan urusan yang penting. Urusan yang mempengaruhi kesehatan itu terletak pada lambung. Urusan kita di akhirat pun jangan diremehkan, itu juga tergantung pada apa yang di lambung kita. Makanya jangan sampai kita salah paham dan salah mengerti.
Nabi Adam dikeluarkan dari surga itu gara-gara urusan lambung. Ketika beliau memakan buah yang diharamkan oleh Allah, maka pada saat itulah beliau dikeluarkan dari surga sampai beliau bertobat dan Allah mengembalikan beliau nanti ke surga. Nah, disitulah kita harus paham kualitas kehidupan manusia itu sangat tergantung dengan pola makannya. Makanya sekali lagi membedakan yang halal dan haram, ditambah lagi yang halal pun dibagi menjadi dua, halal yang thayyib dan halal yang tidak thayyib. Karena Islam tahu urusan lambung itu urusan yang sangat-sangatlah penting. Selain dari urusan lambung, maka kemudian kualitas hidup kita sangat tergantung dengan menjaga pola pikir. Ini menjaga pola pikir juga termasuk salah satu perkara yang juga penting, bahkan teramat penting. Karena imunitas yang dibutuhkan oleh tubuh bukan hanya dihasilkan oleh pola makan yang baik, bukan hanya dengan komposisi gizi yang baik, tapi sesungguhnya untuk mendapatkan imunitas bagi tubuh kita, kita juga harus mengerti kita ini diwajibkan untuk menjaga pola pikir. Karena terkadang dalam beberapa sisi, dalam beberapa hal, pola pikir itu sangat lebih penting daripada menjaga pola makan. Makanya banyak penyakit selalu pemicunya itu karena tekanan dan frustasi pada pola pikir secara berlebihan. Makanya menjaga pola pikir itu sangatlah penting. Makanya untuk menghadapi pandemi ini, selaku kita penderita ataupun selaku kita sebagai tenaga kesehatan, maka yang dibutuhkan oleh tubuh kita bukan hanya komposisi vitamin C, bukan hanya komposisi matahari yang kita perlukan untuk menjaga pola makan kita menghasilkan imunitas tubuh. Tapi sejatinya kita juga sangat memerlukan apa sih yang harusnya kita lakukan untuk menjaga pola pikir kita, supaya pola pikir kita merupakan pola pikir yang betul-betul tidak menimbulkan rasa frustasi, depresi, dan tertekan. Karena setiap pemikiran, setiap pikiran yang apabila dia tidak terjangkiti dengan frustasi, tidak terjangkiti dengan depresi, ataupun dia tidak merasa terpressure, maka sesungguhnya imun tubuhnya itu akan bagus. Dan inilah sejatinya yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Makanya kan sering kita lihat ada orang gila, makanannya kadang-kadang tidak higienis, mengambil dari sampah. Tapi kenapa kok sehat? Karena memang mungkin pola pikirnya orang gila itu pola pikir yang tidak stres, tidak frustasi, tidak depresi. Maka akhirnya disitulah kita paham, bukan hanya pola makan yang harusnya kita jaga, tapi yang juga sangat harus kita jaga adalah pola pikir kita. Supaya pola pikir kita betul-betul pola pikir yang positif, pola pikir yang menenangkan, bukan pola pikir yang menggelisahkan. Makanya kemudian inilah yang sejatinya kita butuhkan. Jadi dalam kehidupan ini yang kita butuhkan itu pola pikir. Karena apabila pola pikir kita pola pikir yang positif, pola pikir yang menenangkan, hati kita itu akan lapang, jiwa kita itu akan luas. Sehingga apapun masalah ketika hati kita lapang, ketika jiwa kita luas, maka menjadikan kita tidak akan pernah terenggut rasa senyum, tidak akan pernah terenggut senyuman kita. Tidak akan pernah membebani kita karena kita memiliki hati yang lapang dan jiwa yang luas daripada problematika yang kita hadapi. Makanya para ulama sampai mengatakan kepada kita, hati di hadapan ujian itu ada dua sifatnya. Ada hati manusia yang mana dia lebih sempit daripada problematika dan ujian yang dia dapatkan. Kalau ada seseorang hatinya lebih sempit daripada ujian yang datang, maka ujian itu betul-betul akan menyudutkan hatinya, menyesakkan jiwanya, dan disitulah yang kita khawatirkan. Tidak akan pernah terasa kebahagiaan kalau hati kita terlalu kecil dan terlalu sempit dibandingkan problematika yang hadir. Makanya akhirnya banyak kejadian-kejadian fatal gara-gara hatinya terlalu sempit dibandingkan ujian. Akhirnya dia bisa gila, akhirnya bisa mati bunuh diri, akhirnya kalap mata, akhirnya gelap hatinya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki hati yang lapang. Hatinya sempit, hatinya lebih kecil daripada ujian dan problematika yang dia dapatkan. Problematika menekan dia dan menyudutkan dia sampai dia tidak bisa bernafas dalam kehidupan dalam tanda kutipnya. Para ulama lalu menerangkan yang kedua, ada yang namanya hati yang lebih lapang daripada ujian yang Allah berikan. Siapapun yang hatinya lapang, lebih besar dan lebih luas daripada ujian, inilah orang yang sejatinya tetap tersenyum. Di balik setiap ujian yang dia dapatkan, di balik setiap getirnya masalah yang dia peroleh. Karena apa? Karena sesungguhnya bukan karena hidupnya tidak ada ujian, ujiannya banyak. Tetapi kenapa dia mampu tetap tersenyum walaupun ujian yang mendarat pada hidupnya cukuplah getir, walaupun berbagai macam kesulitan yang dia dapatkan bertumpuk-tumpuk dan bertubi-tubi.
Tapi kenapa dia tetap tenang, pembawaannya aja juga tenang, dan hatinya tidak terasa sesak? Karena dia memiliki hati yang lapang, jiwa yang luas daripada ujian yang dia dapatkan, senyuman tetap menghiasi bibirnya dan lisannya, hati tetap kemudian dalam kondisi tenang dan ridho karena dia memiliki hati yang lapang. Rasulullah itu ujiannya paling berat. Tapi Rasulullah itu paling bahagia dalam hidup. Tidak ada manusia paling bahagia hatinya di dalam kehidupan kecuali Rasulullah. Loh kenapa? Padahal ujian beliau itu yang paling berat. Semenjak Nabi sampai nanti manusia yang terakhir melihat bagaimana matahari terbit dari arah barat, tidak ada manusia yang paling bahagia dalam hidup di dalam hatinya kecuali Rasulullah. Padahal kita tahu ujian yang berat dirasakan oleh Nabi pada hidupnya karena tidak pernah ada ujian. Yang paling berat yang pernah Allah turunkan kepada manusia kecuali adalah kepada Rasulullah. Tapi Masya Allah, kenapa Nabi tetap bahagia? Kenapa Nabi tetap ridho? Karena Nabi memiliki hati yang lapang, jiwa yang luas dibandingkan ujian yang Allah berikan. Dan itulah yang menjadi kunci ketenangan hati Rasulullah. Karena itulah yang kita butuhkan. Karena apabila pola pikir kita positif, menghantarkan hati kita, menghantarkan jiwa kita lebih lapang daripada masalah yang kita hadapi, disitulah kita paham ujiannya memang ada. Tapi pertolongannya lebih besar daripada ujian disebabkan karena dia melakukan sesuatu yang harusnya dilakukan orang mukmin pada kehidupan. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya betul-betul memahami. Kita ini tidak bisa. Berdoanya begini tuh tidak bisa. Berdoanya gini. Ya Allah, saya minta supaya dalam kehidupan saya tidak diuji. Tidak mungkin. Itu sesuatu yang sangat mustahil. Nggak mungkin orang itu tidak diuji, itu tidak mungkin. Maaf ya, orang yang tidak beriman saja kepada Allah dan hari akhir, yang dijadikan dunia ini surga bagi orang kafir, surganya orang kafir aja itu saja orang kafir mendapatkan kesulitan dan mendapatkan ujian. Padahal dunia ini bagi orang kafir ini adalah surganya. Kalau surganya orang kafir saja mereka mendapatkan ujian, apalagi orang yang beriman. Ketika orang beriman itu hidup di dunia itu penjaranya mereka. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Bukankah Rasulullah mengatakan dunia itu penjaranya orang beriman, tetapi surganya bagi orang kafir. Makanya kalau kita minta dalam kehidupan, ya Allah jangan saya diuji. Tidak mungkin. Itu sesuatu yang tidak akan dikabulkan karena dia melampaui batas. Tetapi yang kita lakukan adalah yang kita minta bukan tidak diuji. Yang kita minta adalah ya Allah jadikanlah hatiku, jiwaku, pola pikirku lebih lapang dan lebih luas daripada ujian. Itulah yang sejatinya kita harus lakukan. Itulah sejatinya yang kita harus mengerti. Kita tidak mungkin memiliki perisai pada kehidupan kita yang menghindarkan kita dari ujian. Sama sekali tidak mungkin. Yang bisa kita lakukan hanyalah bagaimana kita meminta kepada Allah supaya hati kita dilapangkan oleh Allah. Karena tidak ada yang tidak ada yang membolak-balikkan hati kita kecuali adalah Allah. Dan ingat, tidak ada yang melapangkan hati kita kecuali adalah Allah. Sebagaimana firman Allah pada surat Al-Insyirah yang pertama. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami yang melapangkan hatimu dan dadamu? Berarti disitulah kita paham. Berarti hati kita, dada kita itu digenggam sama Allah. Kalau Allah berkehendak bisa menjadi lapang, kalau Allah berkehendak bisa menjadi sempit. Dan tentunya ada hal yang harus kita lakukan supaya Allah menjadikan hati kita lapang. Karena hati yang lapang itu hasil dari sebuah proses ikhtiar dan kewajiban yang kita lakukan di hadapan Allah pada kehidupan ini. Maka inilah yang menjadikan kita dalam kondisi yang semacam ini, maka sesungguhnya untuk menjaga pola pikir kita, apa yang harusnya kita lakukan ketika kita sedang mendapatkan ujian, yaitu salah satunya dengan corona yang Allah berikan pada kehidupan kita. Nah, tentunya kita paham pandemi ini merupakan salah satu perkara yang kita jumpai sudah berlalu hampir 7 bulan. Nah, yang mana ketika corona pertama kali muncul, kita tidak pernah membayangkan ketika pertama kali muncul di Wuhan, Cina, kita tidak pernah menyangka akan begitu cepat menyebar pada kehidupan di bumi yang kita cintai, bangsa yang kita cintai, yaitu adalah Indonesia. Dan hari ini kita mendapati, Masya Allah ya, efek domino dari pandemi ini luar biasa. Bukan hanya masalah kesehatan, bukan hanya merenggut bagaimana kebebasan kita ketika pergi kemana-mana tanpa ada rasa khawatir, tapi juga menyentuh pada sisi terjauh dari kehidupan penyakit, yaitu adalah sisi ekonomi yang menyentuh pada efek makro ataupun mikro.
sehingga sudah banyak orang yang terkena PHK. Dan inilah yang menjadikan kita akhirnya harus betul-betul memahami ketika kita memandang ujian ini dengan corona yang Allah berikan, karena kita sebagai insan yang terlibat langsung dengan pandemi ini, entah kita selaku manusia sebagai objek, entah kita sebagai tenaga kesehatan yang berperan untuk aktif di dalam memberantas penyakit ini dan meminimalisir penyakit ini, ataupun ketika kita menjadi penderita. Maka ada beberapa hal yang harus betul-betul kita tanamkan, kita suntikkan pada pikiran kita, supaya betul-betul selain kita menjaga pola makan ketika menghadapi pandemi ini, maka kita harus betul-betul menjaga imunitas tubuh yang kita miliki dengan menjaga pola pikir, karena pola pikir yang positif, pola pikir yang menenangkan, menjadi sebab lapangnya hati, menjadi sebab lapangnya jiwa. Kalau pola pikir yang positif ditambah dengan hati yang lapang, jiwa yang luas, inilah yang akan memberikan imun bagi tubuh kita, dan tentunya akan ada banyak kebaikan yang kita peroleh ketika kita mendapatkan semua hal yang harusnya kita pahami. Karena kita harus mengerti ya, ujian itu sebenarnya, karena sesungguhnya kita harus mengerti banyak orang yang bersyukur ketika mendapatkan ujian. Sebagaimana banyak orang yang bersyukur ketika mendapatkan materi. Dan ingat, Rasulullah itu ternyata bukan hanya cinta kepada mereka yang mendapatkan kelapangan dan bersyukur, tapi yang dicintai oleh Rasulullah itu adalah mereka yang mendapatkan ujian tetapi bisa bersyukur. Itu lebih dicintai oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah mengatakan dalam salah satu riwayat yang sahih, fa inna ahadakum la yafrahu bil bala kama yafrahu ahadukum birrakha. Maka Rasulullah itu bersabda, ada di antara manusia yang senang ketika diuji, karena dia tahu di balik setiap ujian itu ada samudera kebaikan. Sebagaimana orang yang lemah iman itu senang ketika mendapatkan materi dan finansial. Masya Allah ya. Jadi ternyata syukur itu dua. Syukur ketika mendapatkan kelapangan, tiba-tiba mobil kita bertambah, tiba-tiba rumah kita bertambah lebih luas, tiba-tiba ada finansial yang bertambah, kita bersyukur. Itu dicintai oleh Rasulullah. Karena apa? Setiap bertambahnya kenikmatan, bertambah pula ketaatan dengan kesyukuran kita. Tapi ternyata bukan ini yang paling syukur, yang paling disyukuri, yang paling dicintai oleh Rasulullah. Ternyata konsep syukur yang paling dicintai oleh Rasulullah itu yang kedua. Orang yang bersyukur bukan hanya ketika mendapatkan kelapangan, bukan hanya ketika mendapatkan kenikmatan, tapi dia bersyukur ketika mendapatkan ujian. Kenapa? Karena tahu di balik setiap ujian itu ada samudera kebaikan yang dia petik. Kenapa ada orang bisa bersyukur ketika mendapatkan ujian? Karena mengerti ilmunya. Nah, inilah yang menjadikan kita harus memahami apa ilmunya. Ketika pandemi ini betul-betul melibatkan kita secara langsung, entah sebagai tenaga kesehatan, entah sebagai penderita, entah sebagai orang yang dikhawatirkan akan terkena pandemi ini kalau kita ini terjangkiti. Nah, kita sebagai orang yang terlibat langsung dengan ujian yang bernama pandemi COVID-19 ini ketika sudah terjadi pada kehidupan kita, dan kita harus menggali ilmunya supaya di tengah COVID yang datang imun kita bertambah. Bukan hanya karena pola makan yang kita suplai menghasilkan imun tubuh, tapi pola pikir yang positif dan menenangkan. Itulah sejatinya penghasil imun yang paling dibutuhkan oleh tubuh kita untuk menjaga vitalitas dan kesehatan kita. Nah, inilah yang menjadikan kita harus membahas. Sekarang apa yang kemudian kita harus memahami ketika kita memahami tentang adanya COVID-19, apalagi dikaitkan dengan kesabaran kita. Karena sabar menghadapi COVID-19 itu bukan sesuatu yang sifatnya instan, bukan sesuatu yang sifatnya narasi, tapi sesungguhnya menghadapinya dengan sabar itu ada ikhtiar yang harus dilakukan, ada upaya yang dikerjakan. Sabar itu bukan kata pasif, tapi sabar itu kata aktif yang membutuhkan segala komitmen dan segala perjuangan dan usaha. Maaf ya, banyak orang itu memahami kata sabar itu kata yang pasif. Akhirnya apa? Saya tidak bisa sabar. Ya iya, kamu pasif kok. Kamu tidak ngerti apa yang harus kamu lakukan supaya bisa bersabar. Kamu tidak pernah memahami dan mendalami ayat-ayat Allah bagaimana perintah sabar. Sabar itu bukan kata pasif yang menjadikan kita diam tiba-tiba hati kita bersabar. Salah. Sabar itu kata aktif dan dia merupakan bagian dari buah manis perjalanan manusia sampai dia itu sabar. Karena sabar itu buahnya besar dalam kehidupan kita. Sabar itu merupakan salah satu
amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Ketika sabar itu merupakan perkara yang sangat dicintai oleh Allah, bahkan maaf, Allah itu sampai memerintahkan kita ketika dalam kehidupan ini bersabar itu sampai 90 kali di dalam Al-Quran. Kenapa Allah ulang-ulang perintah sabar di dalam Al-Quran itu? Karena sabar itu merupakan salah satu di antara perkara yang paling memantaskan manusia itu ke surga, itu kesabarannya. Makanya ucapan malaikat ketika memberikan sambutan kepada para penduduk surga. Ketika para penduduk surga baru pertama kali memasuki surga, tahukah kita apa ucapan malaikat ketika mereka itu menyambut orang-orang yang baru memasuki surga? Para malaikat itu di dalam surat Ar-Ra'd itu disampaikan oleh Allah mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya atas semua kesabaran kamu ketika di dunia. Dan itu sudah cukup membuktikan kepada kita. Masya Allah. Berarti kemudian sabar itu merupakan kata kerja aktif. Karena dia bernilai besar di sisi Allah dan itulah yang memantaskan manusia ke surga sampai ucapan malaikat ketika menyambut penduduk surga pertama kali ketika menginjakkan kaki di surga itu apa? Menyebutkan keselamatan atas kesabaran mereka. Makanya tidak mengherankan sampai Ibnu Qudamah itu berkata ada 3 amal yang mana nanti ketika ditimbang di dalam mizan, mizan itu timbangan kebaikan nanti ada 3 amal yang hampir-hampir mizan itu tidak mampu untuk memikul pahalanya karena saking besarnya pahala yang diberikan oleh Allah dalam 3 amal ini. Apa sih 3 amal yang pahalanya sangat gede, yang hampir-hampir mizan kebaikan itu tidak mampu memikulnya? Dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah ada 3. Yaitu amalmu dan ketaatanmu di bulan Ramadan yang diterima oleh Allah. Maka itu pahalanya gede. Sampai-sampai timbangan kita tidak bisa untuk memikulnya karena beratnya pahala. Yang kedua, memaafkan orang yang mendolimi dan tetap berbuat baik kepada dia walaupun dia telah mendolimi kita. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan tetap berbuat baik sama orang yang mendolimi dia, setelah dia memaafkan dia tetap berbuat baik, nanti pahalanya langsung diserahkan sama Allah dan saking besarnya pahala itu hampir-hampir mizan. Timbangan itu tidak kuat untuk memikulnya. Dan yang ketiga, pahala orang yang sabar itu pahalanya gede banget. Ya, makanya sampai Allah mengatakan bahwasanya orang-orang yang bersabar itu apa? Ajruhum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Pahala orang yang bersabar itu pahalanya tiada batas. Kenapa Allah mengatakan pahala orang yang bersabar itu tiada batas? Allah tidak sebutkan dikali lipat 10 kali, dikali lipat 12 kali, dikali lipat 30 kali. Kenapa Allah menyampaikan tidak ada batasannya? Untuk menunjukkan besarnya pahala yang Allah berikan kepada yang bersabar saking gedenya. Hampir-hampir mizan. Timbangan kebaikan nanti di akhirat tidak kuat memikulnya karena saking beratnya pahala yang Allah berikan kepada mereka yang bersabar. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami. Berarti sabar itu pertama, dia itu merupakan kata kerja aktif, bukan kata kerja pasif. Dan kita harus paham. Sesungguhnya kesabaran itu hasil dari proses yang panjang. Tapi ujungnya manis. Karena penduduk surga itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, yaitu karena kesabarannya pada kehidupan. Makanya tidak heran kalau kemudian kita menjumpai perkataan para ulama terdahulu bahwasanya as-sabru fil imani kama sali ra'si fil jasadi. Kedudukan sabar dalam iman itu sebagaimana kedudukan kepala bagi tubuh. Nah, kedudukan kepala bagi tubuh itu kan penting banget ya. Kalau kehilangan tangan, hidup masih berjalan. Kalau kehilangan kaki, hidup masih berjalan. Kehilangan kuping, hidup masih berjalan. Kehilangan hidung, hidup masih berjalan. Tapi kalau kehilangan kepala, hidup tidak bisa berlanjut. Karena harus selesai seiring dengan kehilangan kepala. Sabar itu kedudukannya sebagaimana kepala dalam kehidupan tubuh manusia. Nah, itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Ternyata sangat dibutuhkan kesabaran. Ngelewatin pandemi yang sudah berlalu 7 bulan. Di tengah berbagai macam carut-marut yang kita peroleh. Regulasi yang juga kita tidak tahu bagaimana. Bagaimana kemudian kondisi yang semakin tidak menentu, semakin tidak jelas, tidak karuan. Nah, inilah yang menjadikan kita harus betul-betul menata bagaimana konsep kesabaran kita. Karena wallahi, bukan hanya sholat yang butuh kesabaran, bukan hanya puasa yang butuh kesabaran. Menghadapi pandemi itu butuh kesabaran yang harus kita lakukan. Sekarang apa yang kemudian harus kita pahami?
Supaya betul-betul dalam pandemi yang kita lewati ini, kita akhirnya memahami ujian, getirnya kehidupan yang kita peroleh, yang kita dapatkan, bisa melatih kita untuk bersabar kepada Allah. Saya sebagai tenaga kesehatan tuh gimana supaya bisa sabar ngelewatin ini? Karena regulasinya semakin tidak jelas, orang semakin banyak. Saya itu kalau ke rumah sakit tegang, karena harus berurusan dengan resiko-resiko yang sangat besar untuk saya dan keluarga saya. Kan begitu. Bagaimana saya sebagai orang yang berdagang tapi merasakan langsung efek dari COVID-19 ini? Gimana kalau saya menjadi penderita? Nah inilah yang kita ingin mengetahuinya. Kita ingin tahu. Karena pandemi COVID-19 ini kita semua terlibat langsung dengan pandemi ini dan tentunya kita butuh perangkat untuk mengajari hati kita supaya bersabar sekali lagi. Karena sabar itu bukan kata kerja pasif, tapi sabar itu kata kerja aktif yang selalu membutuhkan banyak komponen sampai hadirnya kesabaran dalam kehidupan hati kita. Nah sekarang ada apa yang kita harus berlakukan? Ada apa yang kemudian kita harus mengerti? Setidaknya ada 6 hal. 6 hal ketika kita melewati pandemi ini, ketika kita ingin memetik pahala kesabaran dengan pandemi yang Allah berikan pada kehidupan kita. Apa 6 perkara itu? Yang pertama, kita harus memahami. Dunia itu harus dipahami oleh setiap manusia yang hidup di atas dunia itu. Maaf ya, Bapak dan Ibu sebagai nakes, serta saya sebagai seorang dai, ataupun yang lainnya sebagai sebagai pasien. Kita semua ini pelakon kehidupan. Dan kalau kita ini paham bahwasanya kita dalam kehidupan ini sebagai pelakonnya, maka kita harus mengerti ketika menjadi pelakon kehidupan, salah satu konsekuensi logis menjadi pelakon kehidupan itu harus paham sifat dari panggung kehidupan ini semacam apa. Layaknya pemain sinetron itu harus reading script sebelum dia itu memerankan peran yang dia ambil, entah itu protagonis atau antagonis. Pemain watak atau pemain karakter itu biasanya ketika dia paham skrip, dia memahami betul bagaimana sifat yang dia perankan. Baru itu disebut pemain sinetron berkarakter. Makanya dicari banyak sutradara dan production house. Karena dia berkarakter, karena dia paham setiap dia memerankan peran. Sama ilustrasi itu saya ambil. Kehidupan kita ketika kita menjadi manusia, kita diberikan oleh Allah panggung sebuah kehidupan. Kalau kita diberikan panggung kehidupan, berarti kita harus memahami sifat yang kita hari ini berada di atas. Yang naif itu adalah ketika kita diberikan oleh Allah peran sebagai pelakon kehidupan. Tapi anehnya ketika kita mendapatkan peran dalam pelakon kehidupan, tapi ternyata kita tidak pernah paham sifat kehidupan itu semacam apa. Kalau orang itu tidak memahami ini bahaya. Orang yang mengikuti pilkada, kalau dia tidak paham konsekuensinya bahwasanya pilkada itu bisa kalah, bisa menang, apa yang terjadi? Setelah kalah, masuk rumah sakit jiwa. Kalau ada orang pacaran, maaf ya, kalau ada orang pacaran, kalau kemudian dia tidak paham bahasa cinta itu kadang diterima, kadang ditolak. Kok dia sampai ditolak? Stres, bunuh diri. Kenapa ada laki-laki bisa mati bunuh diri, perempuan bisa mati bunuh diri, orang yang kalah pilkada bisa masuk rumah sakit jiwa? Karena tidak memahami apa yang dia lakukan dalam peran itu. Sama pula kita ini selaku manusia itu harus mengetahui ketika Allah membagi peran dalam kehidupan kita. Peran kita ini pelakon kehidupan. Kan? Kalau hewan-hewan yang ada di sekitar kita itu figurannya. Figuran tidak terlalu membutuhkan, figuran itu tidak perlu menghayati peran. Ya, figuran itu yang penting nongol, muncul. Itu figuran. Kita ini dalam panggung kehidupan dunia ini kita bukan figuran. Kalau kita bukan figuran tetapi pemeran langsung, pemeran utama dalam sebuah panggung yang bernama panggung kehidupan, berarti kita harus paham. Sifatnya kehidupan apa sih supaya hati kita tidak kaget. Kalau terkadang episode kehidupan tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Emang apa Ustadz sifat kehidupan yang kita untuk kita? Para ulama lalu kemudian mengatakan sesungguhnya panggung kehidupan itu memiliki 8 warna, 4 garis. 8 sifat, 4 garis.
8 sifatnya itu apa? Kehidupan itu dikatakan oleh para ulama samaniyatun tajri alal mar'i daiman fala budda lil mar'i ayyulaki asamaniya. Kehidupan itu pasti akan menjumpai 8 hal. 1, sururun bahagia, wa husnun sedih, istima'un pertemuan, furqatun kemudian perpisahan. Kemudian sihatun wa sukmun, ada sehat, ada sakit. Kemudian ada yusrun wa usrun, ada masa-masa gampang, ada masa-masa sulit. Lihat ada 8. Berarti kehidupan ini ada 4 hal yang ternyata disukai oleh jiwa, ada 4 hal yang tidak disukai oleh jiwa. Ada bahagia, ada sedih, ada pertemuan, ada perpisahan. Ada pula masa-masa sehat, ada pula masa-masa sakit. Ada pula yang dinamakan masa muda dan ada pula yang dinamakan masa-masa gampang. Ini 8 warna. Dan 8 warna ini pasti akan dijumpai setiap manusia. Orang yang hari ini tersenyum, bisa jadi besok dia meneteskan air mata. Orang yang hari esok dia bertemu, mungkin lusa akan berpisah. Ya. Orang yang hari ini dia sehat, mungkin besok dia akan sakit. Orang yang hari ini mendapatkan kemudahan di waktu pagi, belum tentu sorenya itu mungkin dia akan mendapatkan kesulitan. Itu pasti. Pasti itu akan mendapatkan itu. Entah kamu beriman, tidak beriman, kufur, atau bertakwa, sama. 8 warna ini pasti ditemukan setiap manusia ketika mereka menjadi pelakon dalam kehidupan. 8 warna ini masih ditambah lagi dengan 4 garis fitnah. Apa garis fitnahnya? Setiap orang itu akan mendapatkan fitnah dalam dirinya. Apa fitnah dalam dirinya? Kadang sakit. Ya kan? Merasa sudah menjaga kesehatan tapi masih bisa sakit. Itu fitrah, itu fitnah kehidupan dalam diri kita. Kedua, fitnah pada harta. Kadang-kadang harta banyak tapi malah membuat orang itu berlaku dosa. Berapa banyak laki-laki ketika miskin taat tapi ketika kaya berzina. Fitnah pada hartanya. Belum lagi dia mendapatkan fitnah pada keluarganya. Berapa banyak ada istri yang baik, suaminya enggak baik. Suaminya baik, istrinya enggak baik. Suami istri baik, anaknya enggak baik. Itu fitnah pada keluarga. Dan yang keempat, fitnah pada kehormatannya. Fitnah pada kehormatan itu apa? Kita hendak ngerasa ngelukain orang, tapi orang dolimin kita dan ngelukain kita. Inilah namanya 8 warna 4 garis. Kalau kita memahami ini bahwasanya kehidupan kita memerankan peran sebagai pemeran kehidupan dengan 8 warna 4 garis, bahwasanya kehidupan kita ada sedih, ada gembira, ada bertemu, berpisah, sakit, sehat, gampang, mudah. Ditambah lagi fitnah. Fitnah itu ujian. Ujian pada diri kita, ujian pada harta kita, ujian pada keluarga kita, dan ujian pada kehormatan kita. Itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Mempersiapkan diri kalau tiba-tiba apa yang terjadi pada episode kehidupan kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita ini tidak pernah tahu. Ya. Makanya saya Masya Allah ya. Beberapa hari yang lalu saya diceritain oleh salah satu circle saya dalam dakwah. Dia punya keluarga. 6 bulan tidak keluar dari rumah. 6 bulan tidak keluar dari rumah. Betul-betul mengisolasi diri. Qadarullah ada satu urusan yang membuat dia betul-betul harus keluar dari rumah. Lu baru keluar dari rumah sekali-sekalinya. Selang beberapa hari. Ternyata ketika dia dites, ternyata positif COVID-19. 6 bulan menjaga, hanya 1 kali keluar karena urusan yang tidak bisa harus dilakukan kecuali harus keluar, sekali keluarnya malah dapat. Hal semacam itulah yang terkadang kita pasti akan jumpai. Dan kita harus paham, kalau kemudian kita pada kehidupan ini pada satu panggung yang bernama dunia, di mana kita adalah menjadi pelakon, dan Allah yang menggenggam kehidupan kita dan kematian kita tidak bisa bertanya, kenapa ya Allah? Tidak bisa. Allah yang menentukan, Allah yang mengatur. Tapi disitulah kemudian kita harus memahami bahwasanya itulah salah satu karakter kehidupan. Makanya Masya Allah, mungkin ada yang bertanya, kenapa ya saya jadi dokter, tenaga kesehatan ketika pandemi kayak gini, saya tidak bisa cuti, saya tidak bisa untuk menonaktifkan diri saya sementara sampai COVID nanti berlalu. Tidak bisa. Itu merupakan bagian dari warna-warni kehidupan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dengan 8 warna dan 4 garis fitnah yang pasti kita ketemukan. Kalau kita memahami ini, orang tidak akan syok dan terguncang. Kalau tiba-tiba bertemu, harus dihadapkan kepada fakta perpisahan. Orang tidak akan syok terguncang.
Ketika dia menjaga kesehatan, tapi tiba-tiba dia sakit, dia paham. Itulah di antara warna kehidupan. Dan menghayati peran ini dan menghayati ini akan membuat kita siap untuk menghadapi kondisi-kondisi yang terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi dan keinginan yang kita harapkan. Makanya sampai para ulama itu menyampaikan 8 warna, 4 garis itu harus betul-betul kita mengerti. Itu yang pertama. Makanya kalau kita bertanya, Ustadz kenapa ya ada pandemi? Kenapa pandeminya tidak di Wuhan aja sampai kemudian di sana aja tidak usah muter-muter? Kenapa orang Wuhan ketika terjadi itu mereka nggak menahan diri untuk tidak perlu keluar dari rumah? Tidak bisa, semuanya sudah merupakan bagian dari irisan yang Allah sudah bagikan dalam kehidupan kita bahwasanya itulah kehidupan. Ini yang pertama. Yang kedua, yang kita harus pahami adalah ketika kita sudah menghadapi bahwasanya terkadang kehidupan tidak sesuai dengan kehendak hati, bahwasanya terkadang kehidupan itu tidak sesuai dengan keinginan kita, kadang-kadang angin bertiup tidak sesuai dengan kehendak kita, disitulah kita harus paham. Kita harus mengerti selalu ada fihi khair dalam setiap irisan takdir yang Allah pilihkan dalam kehidupan kita. Karena pilihan Allah itu selalu lebih baik daripada pilihan manusia. Apa sih fihi khair itu, Ustaz? Fihi khair itu selalu ada kebaikan. Ini cerita yang dalam beberapa bulan ini saya ulang-ulang dalam banyak sekali tema. Saya akan sampaikan, Pak ya, dan Ibu, dalam kata fihi khair yang pernah saya baca dalam sebuah kisah hikmah. Jadi ada seorang raja yang tiba-tiba ada satu pagi itu dia sedang mengiris buah. Ternyata kena jempolnya. Ketika dia hampir jempolnya diluka parah, maka dia cerita sama Perdana Menterinya, jempol saya mau putus. Perdana Menterinya orang solih, orang yang betul-betul berilmu berkata, fihi khair. Gak apa-apa, di dalamnya ada kebaikan. Rajanya marah. Kamu ini jempol saya mau putus kok ada fihi khair. Fihi khairnya apa? Karena marah, murka, dipecat itu Perdana Menterinya, dijebloskan ke penjara. Lalu kemudian setelah beberapa hari ketika lukanya agak membaik walaupun masih basah, kesenangannya dan hobinya raja ini tuh berburu. Nah, dia berburu. Ya, pada saat itu dia tidak membawa banyak pasukan kecuali hanya beberapa orang saja menemani dia berburu karena dia merasa berburunya tidak terlalu jauh ketika kondisi tangannya masih luka dan basah. Karena passionnya memang berburu sudah lama nggak berburu, tanpa sadar beliau keluar terlalu jauh dari wilayah yang biasa beliau berburu karena mengejar satu mangsa. Sampai beliau tidak sadar terlalu jauh beliau keluar dari wilayah kerajaan beliau sendiri. Nah, qadarullah ditangkap satu suku yang mereka itu masih mengadakan upacara berbagai macam ritual yang dipersembahkan kepada dewa-dewa. Karena suku ini masih animisme. Ditangkap, dibunuh semua yang ada di situ, yang disisakan raja. Kenapa disisakan raja? Akan dijadikan tumbal pada prosesi penyerahan kepada dewa-dewa yang mereka sembah. Kenapa yang dipilih raja? Karena yang paling bagus. Pakaiannya paling gemuk, paling bervitamin, paling bergizi, pakaiannya dan lain sebagainya. Dibawalah dia kemudian ke tengah-tengah suku ketika akan diadakan untuk pemujaan tumbal, tinggal nunggu. Yaitu izin dari dukunnya yang pada saat sebelumnya belum hadir. Dukun datang, kemudian mengecek tumbal yang akan dipersembahkan dari ujung rambut sampai ujung jempol, sampai perhatian sang dukun itu tertuju kepada jempol tangan sang raja. Dibuka itu kain yang membungkus dan didapati lukanya masih basah. Maka sang dukun langsung berkata, ini tidak layak dijadikan tumbal ini. Kamu memberikan tumbal kepada dewa dengan sesuatu yang luka dari tumbal kita, tidak diterima nanti. Akhirnya sang raja dibebaskan tanpa mereka tahu kalau itu sang raja. Sang raja gembira banget ketika dibebaskan. Langsung dia menuju ke kerajaannya dan tahukah kita kemana tempat yang dia tuju pertama kali? Ke penjara. Tempat Perdana Menterinya dijebloskan ke dalam. Langsung dibebaskan. Kemudian dia berkata, terima kasih ya karena gara-gara apa yang saya sampaikan itu benar. Ternyata hampir putusnya jempol saya itu karena ada kebaikannya. Fihi khair. Maka kemudian pada saat itu Perdana Menterinya tersenyum dan berkata tidak apa-apa. Saya mohon maaf yang jebloskan kamu ke dalam penjara. Maka Perdana Menterinya berkata, tidak apa-apa, fihi khair. Sang raja nanya, loh
Kalau aku mau putus jempolku, betul ada fihi khairnya. Tapi kalau kamu di dalam penjara, yang aku jebloskan kamu ke dalamnya, apa fihi khairnya itu apa? Kebaikannya apa? Perdana Menteri yang solid dan berilmu berkata, loh, kalau kamu tidak marah dan tidak menjebloskan aku ke penjara, mungkin aku adalah orang yang kamu ajak untuk berburu. Dan ketika kamu tidak layak dijadikan menjadi tumbal, pastilah saya yang akan dijadikan tumbal dan saya sudah mati hari ini. Tapi karena kamu marah, itulah yang menjadikan saya selamat tidak dijadikan tumbal. Masya Allah. Kisah ini memberikan kepada kita selalu ada fihi khair. Tenaga kesehatan yang hari ini harus berjibaku di tempat terdepan ini pasti ada kebaikannya. Sebagaimana kepada para pasien yang hari ini mendapatkan vonis bahwasanya dia itu positif dan reaksi terhadap swab test yang dilakukan, itu selalu ada fihi khairnya, selalu ada kebaikannya. Dan inilah yang kemudian kita harus pahami. Apa kebaikannya Ustadz? Pasti kita akan jumpai. Kalau tidak besok, lusa. Kalau tidak lusa, pekan depan. Yang penting sabarlah di ruang tunggu kehidupan kita supaya nanti kita mendapatkan fihi khair dalam setiap lisan takdir yang Allah berikan kepada kita. Bukankah terusannya Nabi dari kota Mekah, kota yang paling beliau cintai, kota kelahiran beliau, fihi khair, di dalamnya ada kebaikan. Akhirnya Rasulullah bertemu dengan kota Madinah yang memberikan kemenangan bagi Rasulullah. Fihi khair. Bukankah kemudian Nabi Yusuf ketika akhirnya beliau dibuang di sumur tua di penjara, ada fihi khairnya? Apa fihi khairnya? Beliau menjadi Perdana Menteri di negeri Mesir. Selalu ada fihi khair dalam setiap kebaikan kita. Sama dengan penyakit. Penyakit pun ada fihi khairnya. Sebagaimana ketika kita dalam profesi yang lain, profesinya enak Ustadz. Work from home. Kalau kami sebagai tenaga kesehatan kan nggak bisa work from home. Gimana kami work from home gini? Apa? Fihi khairnya pasti ada. Fihi khairnya itu pasti ada untuk kita. Yang terpenting tunggulah fihi khair itu akan datang dalam kehidupan kita. Allah yang paling tahu panen dari fihi khairnya itu kapan. Kenapa? Setiap keridhaan kita terhadap takdir selalu akan memunculkan buah manis dalam panen yang kita rasakan pada kehidupan kita. Yang terpenting apa? Selalu ada kebaikan bagi hati yang bersabar dan ridho. Kita pernah jumpain ada seorang ikhwan ditolak akhwat, tapi justru ditolaknya dia dengan akhwat itu dia banyak mendapatkan kebaikan. Padahal pertama kali ketika ditolak sama akhwat itu dia merasa dunia itu telah selesai untuknya. Tapi tidak sesederhana itu, selalu ada fihi khair. Makanya kalau ada sekarang yang menjadi penderita COVID ini, ya Allah saya sakit, katakan fihi khair, selalu ada kebaikannya. Nah kebaikannya apa Ustaz? Pasti ada. Pasti ada. Saya ambilkan contoh ya. Pandemi ini ternyata itu saya itu mendapati di masjid kompleks saya tromol infak itu bertambah. Kemarin sempat ikut beberapa waktu yang lalu. Saya dapetin katanya sampai 39 juta. Saya tanya, "Mas segini Pak?" Biasanya nggak sampai segini ya Ustaz. Tapi gara-gara pandemi sekarang tromol itu naik. Infaknya untuk masjid. Masya Allah. Di tim dakwah tim saya berkata, Ustaz dengan pandemi ini beberapa bulan terakhir, kemudian jumlah viewer di YouTube bertambah. Masya Allah, selalu ada kebaikan. Dan kita tidak pernah tahu kebaikan itu apa yang Allah siapkan untuk kita. Tapi Allah selalu memunculkan pelangi di balik badai yang betul-betul membuat porak-poranda kehidupan kita. Tapi sejatinya setelah itu pasti ada kebaikan yang Allah berikan. Ingat, Allah tidak pernah menjadikan hidup itu mudah. Allah tidak pernah mengatakan hidup itu mudah. Tapi Allah selalu katakan, di balik setiap satu kesulitan ada dua kemudahan. Inilah satu kesulitan, ada dua kemudahan. Inilah fihi khairnya yang kita akan peroleh. Yang ketiga, yang kita harus pahami ketika kemudian kita memahami ini, sesungguhnya apapun ujian yang kita dapatkan dengan adanya COVID-19 ini, maka kita harus paham, jangan sampai kemudian kita ini menelan berita dan informasi mentah-mentah. Baik sebagai tenaga kesehatan ataupun sebagai pasien bahwasanya COVID itu bukan berarti mendekatkan ajal. Dan bukan berarti tidak adanya COVID itu menjauhkan ajal. Makanya penting ketika ngelewatin pandemi ini kita juga harus mengerti. COVID ini tidak mendekatkan ajal dan tidak menjauhkan rezeki. Sebagaimana tidak ada COVID itu belum tentu menjauhkan ajal
dan mendekatkan rezeki. Ada yang berkata ini gara-gara COVID ini sekarang begini-begini. Enggak. Memang begitu. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Makanya kalau kita berpegang dengan kaidah ini, enak. Menjadi tenaga kesehatan walaupun diiringi dengan rasa khawatir, takut, karena harus berhadapan langsung di garda terdepan dengan para penderita. Ketika dia paham bahwasanya ujian itu tidak berarti mendekatkan ajal dan menjauhkan rezeki, sebagaimana tidak ada ujian juga tidak menjamin jauhnya ajal dan dekatnya rezeki, itu yang akan menjadikan kita itu dalam kondisi tenang. Kalaupun sebagaimana tenaga kesehatan ketika takut, khawatir muncul, itu lumrah, tidak salah. Khawatir itu muncul. Tapi untuk tenaga kesehatan saya sampaikan, Bapak dan Ibu dokter ataupun para perawat, kalau tiba-tiba muncul rasa khawatir ketika menghadapi pandemi ini, supaya kita mampu bersabar ketika menjalankan tugas, tolong berdoalah semacam ini. Ya Allah, jadikanlah ketakutanku kepada COVID itu menjadi sebab Engkau memadamkan api neraka untukku. Atau jadikanlah ketakutanku kepada COVID ini, Engkau gantikan yang lebih besar ketakutanku kepada ancaman dan azab-Mu, supaya aku bisa berbuat baik. Maka ini yang kemudian menjadikan kita memahami tentang ini. Makanya kalau kemudian kita sering mendengar gitu, apabila berita-berita di YouTube seliweran gitu, lalu kemudian kita menelan semua informasi mentah-mentah. Saya khawatir ketika kita menelan semua informasi mentah-mentah itu akhirnya apa? Drop pikiran kita. Seakan-akan bahwasanya COVID itu akan meluluh lantakkan semua kebaikan hidup kita dan pasti akan mematikan semua orang. Ya belum tentu kan. Karena kita memahami dalam kaidah-kaidah yang disampaikan oleh para ulama dan orang-orang soleh itu apa? COVID ataupun ujian secara umum itu tidak menjamin, itu tidak mendekatkan ajal. Sebagaimana kemudian tidak ada COVID tidak menjauhkan ajal. Sebagaimana ada COVID tidak mendekatkan ajal. Sebagaimana adanya COVID itu tidak menjamin dekatnya rezeki, menjauhkan rezeki. Sebagaimana tidak ada COVID itu menjamin dekatnya rezeki. Maka ketika kita memahami ini, maka kemudian kita akhirnya akan tenang gitu. Kita kemudian akan tenang bahwasanya sekali lagi semua itu atas kehendaknya Allah dalam takdir. Makanya mintalah kepada Allah dengan takdir yang terbaik. Dan saya mengingatkan kepada semuanya, la yuraddul qadar illa biddu'a. Tidak pernah takdir itu dirubah oleh Allah kecuali dengan kekuatan doa. Berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena jangan remehkan kekuatan doa. Doa itu kekuatan tanpa perisai. Doa itu kekuatan tanpa besi, doa itu kekuatan tanpa mortal, tanpa rudal, tanpa pedang, tanpa tombak. Tapi kekuatan yang sejatinya bisa merubah takdir itu salah satunya dengan doa. Makanya memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang menjadikan kita akhirnya bisa untuk melatih diri kita supaya tetap ridho, supaya pola pikir kita tetap tenang gitu loh. Kalau ada yang berkata, Ustadz, sekarang rezeki saya turun 70%, perdagangan juga turun. Mungkin Allah jadikan rezeki kita sedikit turun, supaya kita itu kembali mampu bersyukur terhadap yang sedikit. Yang biasanya kita sulit untuk bersyukur pada sedikit ketika kita berkelapangan. Begitu. Kalau kita dulunya asalnya 10 juta, kok tiba-tiba hari ini setelah adanya COVID, tiba-tiba tinggal 3 juta. Mungkin Allah ingin supaya 3 juta itu disyukuri dulu. Karena kadang-kadang kalau uang kita terlalu banyak, akhirnya konsep bersyukur kita itu jadi rumit. Tapi kalau uang kita sedikit, konsep bersyukur kita itu jadi lebih sederhana dan lebih gampang. Makanya yang kita minta apa? Kecukupan. Yang kita minta itu kecukupan, Pak. Di tengah COVID ini kalau saya ditanya doa tentang masalah rezeki yang paling cocok kalau kita pandemi ini apa, Ustaz? Minta kecukupan. Kenapa? Yang kaya belum tentu cukup, yang miskin belum tentu kurang. Yang kita minta apa? Kecukupan. Sumber kemuliaan dari Allah bukan pada rezeki. Yang kaya belum tentu mulia, yang miskin belum tentu hina. Kemuliaan dari Allah itu ketika diberikan kecukupan sama Allah. Di tengah pandemi ini, yang kita minta itu kecukupan.
Berapa banyak orang kaya di rekeningnya itu ratusan miliar, tapi tetap aja pingin untuk nambah terus uangnya. Tidaklah dia bangun tidur kecuali dia tidur kembali, kecuali yang dipikirkan duit, duit, duit. Kenapa? Yang kaya belum tentu dia berlebih. Yang kaya itu banyak yang merasa kurang. Maka itu kemudian yang kita harus paham. Yang keempat, yang kelima. Hidup yang keempat itu hidup orang beriman itu punya misi. Hidup menyelami ridho, mati mendulang bahaya. Hidup menyelami ridho itu gimana Ustaz? Abu Darda itu pernah berkata begini. Amalan yang paling besar setelah kita beriman kepada Allah itu ridho kepada takdir. Makanya ridho kepada atau iman kepada takdir termasuk rukun iman. Rukun itu kan kita paham berarti kedudukannya gede banget. Makanya kemudian kita harus paham. Hidup orang beriman itu misinya apa sih? Hidup menyelami ridho, mati mendulang pahala. Kalau ada di antara seluruh viewer pada kesempatan ini, ada yang sedang tiduran di atas tempat tidurnya, sedang recovery dari COVID-19 itu. Pahami, hidup itu nyalamin ridhonya, takdir Allah. Kalau nanti meninggal kapan itu, kita tinggal mendulang pahala. Karena Allah paling senang kalau hambanya itu ridho kepada takdir yang Allah berikan kepadanya. Sama ini kepada tenaga kesehatan. Dengan berbagai macam risiko yang mungkin didapatkan ketika menjadi perawat, menjadi dokter gitu. Misinya itu apa sih? Hidup memberi senyum, mati mendulang pahala. Memberikan senyum kepada yang sakit, menolong. Ketika keluarganya tidak bisa melakukan apa-apa untuk menolong mereka kepada keluarga yang mereka cintai yang terkena COVID. Bapak dan Ibu hadir. Dipilih oleh Allah untuk menolong orang itu sebuah anugerah. Karena tidak setiap orang dipilih oleh Allah untuk membantu orang lain. Makanya yang keempat ini harus mengerti. Yang kelima, yang kita harus pahami, yang kelima itu yaitu adalah sesungguhnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kelima itu seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sebenarnya jauh lebih banyak daripada ujian yang Allah berikan pada kehidupan kita. Ya, jadi kalau kita hari ini sedang mendapatkan ujian yang kelima yang kita harus pahami, harus ingat betul, nikmat yang Allah berikan itu jauh lebih banyak daripada ujian. Ujian itu seujung kuku. Tapi nikmat yang Allah berikan kepada kita itu seluas samudra. Ujian yang Allah berikan kepada kita itu kayak gerimis. Tapi nikmat yang Allah berikan kepada kita itu bagaikan hujan berbulan-bulan yang tidak ada hentinya. Ujian yang Allah berikan kepada kita itu hanyalah gemericik. Tetapi nikmat yang Allah berikan kepada kita itu gelombang di atas gelombang. Makanya ingatlah. Kalau ada yang berkata, Ustaz, gara-gara pandemi ini saya tidak bisa pergi kemana-mana dengan rasa khawatir. Betul. Tapi bukankah sebelum pandemi ini turun, puluhan purnama kita lewati ketika kita pergi kemana-mana tanpa rasa ada takut dan khawatir? Ustadz, dengan pandemi ini turun pemasukan dan income saya 50%. Betul, tapi sebelum pandemi ini turun dalam kehidupan kita, berapa banyak barang yang tidak kita miliki kemudian sudah kita miliki sebelum pandemi ini turun? Ustadz, saya diberikan kemudian akhirnya keterbatasan. Betul, kamu diberikan keterbatasan untuk berinteraksi sosial dan tidak bisa keluar. Tapi kamu diberikan gantinya oleh Allah kan? Kamu lebih dekat dan lebih banyak waktunya bertemu dengan keluarga. Selalu ingat nikmat yang Allah berikan itu selalu lebih banyak daripada ujian. Makanya yang patut untuk menjadi contoh itu kayak Nabi Ayub. Nabi Ayub itu Masya Allah ya. Nabi Ayub itu ketika sakit umur 70 tahun, maka istrinya itu betul-betul ngelihat Nabi Ayub kok sabar betul gitu. Sampai kemudian sampai mendapati Nabi Ayub kok kelihatannya jarang meminta gitu loh kepada Allah supaya disembuhkan itu. Lalu kemudian istrinya nanya, wahai Ayub, kenapa sih kamu kok tenang betul ngadepin sakit kayak gini? Ada sakitmu ini berat Ayub. Perhatikan jawaban Nabi Ayub. Saya sudah disehatkan oleh Allah 70 tahun di awal kehidupanku. Apakah aku tidak bisa menerima dulu 70 tahun sisanya untuk membayar 70 tahun kebaikan yang aku dapatkan dengan sehat di awal kehidupanku? Orang beriman itu orang yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur sama Allah. Memang betul pandemi ini memunculkan banyak hal. Akhirnya membuat kita khawatir. Tapi kan Allah ganti. Kita dekat dengan orang tua, kita dekat sama anak. Membuat kita tidak bisa kemana-mana. Tapi bukankah kamu punya waktu yang quality time bersama dengan keluargamu?
Selalu ada alasan yang kita mampu hadirkan ketika kita itu pengen bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena ujian Allah itu setitik. Adapun kemudian nikmat yang Allah berikan kepada kita itu gelombang yang tidak ada akhirnya. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami itu. Nah inilah yang ini baru 5 tapi sudah jam 5:04 ini. Waktunya nggak cukup ternyata masih ada beberapa hal yang kita harus sampaikan, tapi setidaknya 5 perkara inilah yang mana menurut saya penting untuk saya, untuk semuanya. Menghadapi pandemi ini, yang terpenting bukan hanya menjaga imun tubuh, tapi yang terpenting pula adalah menjaga pola pikir. Pola pikir itu kontribusinya besar untuk menjadikan hati lapang. Karena yang kita minta, supaya hati kita lebih besar daripada pandemi. Supaya jiwa kita lebih besar daripada COVID-19. Selama hati kita dan jiwa kita lebih besar daripada problematika hidup, tidak perlu khawatir. Karena kita tahu pertolongan Allah itu lebih besar daripada ujian yang Allah berikan. Inilah yang menjadikan kita paham melewati pandemi ini. Entah kita menjadi tenaga kesehatan, entah kita menjadi korban atau pasien dari COVID-19 ini. 1, hidup itu ada 8 warna 4 garis. 2, memahami betul selalu ada fihi khair dalam setiap irisan takdir yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, ujian itu tidak mendekatkan ajal, tidak menjauhkan rezeki. Kemudian yang keempat, hidup kita itu menyelami takdir. Hidup kita itu menyelami takdir, mendulang pahala. Dan kita harus ingat, nikmat Allah itu selalu lebih besar daripada ujian. Supaya kita mampu untuk mendatangkan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Karena syukur dan sabar, pasangan hidup yang tidak bisa dipisahkan. Wallahu a'lam bishawab, ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah merahmati kita, memberikan keberkahan atas apa yang kita pelajari. Waktu jualah yang membatasi, walaupun mungkin banyak sekali materi yang belum saya sampaikan dalam kesempatan ini. Tapi apapun itu yang kita harapkan bukan banyaknya narasi, tapi yang kita harapkan adalah keberkahan dari apa yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Baik, jazakallahu khairan katsir pada Ustaz Omar atas tausiahnya. Subhanallah, tadi mengingatkan tentang kita bagaimana pola pikir kita terhadap ujian, begitu ya. Kemudian tadi belum menyebut ada 8 warna dan juga 4 sifat yang harus segera kita introspeksikan dalam diri kita masing-masing, Bapak Ibu. Mulai dari bahwa mengingat nikmat Allah itu sangat besar dibandingkan dengan ujian yang diberikan kepada kita. Kemudian kita berharap bahwa semua takdir Allah itu pasti fihi khair ya. Dalam artian pasti yang terbaik buat diri kita semuanya, walaupun mungkin kita menganggapnya kayaknya Allah nggak adil atau Allah mungkin nggak baik sama kita, tapi sebenarnya itu bagian dari takdir Allah yang pasti ada yang terbaiknya. Kemudian tadi ujian apapun tidak akan mendekatkan terhadap ajal atau menjauhkan, khususnya tadi COVID, termasuk juga rezeki, itu harus kita pahami karena bagian dari qadarullah. Yang terakhir adalah ridho bagi orang yang beriman. Sedikit catatan saya mungkin tadi seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ustadz izin bertanya, apakah boleh dibuka untuk ada yang bertanya langsung pada Ustadz? Izin? Silakan Pak, mungkin 2 pertanyaan ya Pak ya. Oke, baik, jazakallah khair. Ya. Tafadhol, silakan Bapak Ibu sekalian yang berkenan untuk langsung bertanya kepada Ustadz, boleh langsung membuka speakernya, mic-nya untuk bisa disampaikan langsung pada Ustadz. Silakan Bapak Ibu yang berkenan. Atau kalau belum, silakan Bapak Ibu ada. Ini ada yang di room chat, ternyata ada yang bertanya. Saya tawarkan dulu yang Bapak Ibu mau langsung bertanya, silakan. Kalau ada, silakan membuka speakernya. Silakan Bapak Ibu. Kalau enggak, saya bacakan yang di room chat ya. Mohon izin Ustaz. Afwan Ustaz ingin bertanya mengenai fikih ibadah selama pandemi Ustaz. Bagaimana hukum sholat berjamaah di rumah yang dekat dengan masjid yang mengadakan sholat berjamaah? Apakah pernah ada contoh di Rasulullah, di zaman Rasulullah, para sahabatnya atau ulama tabi'in atau tabi'ut tabi'in? Tafadhol Ustaz. Ya. Mengenai fikih ibadah ketika pandemi. Maka tentunya kalau kita betul-betul mendapatkan daerah kita itu zona merah ketika wabah itu, maka sesungguhnya
Beberapa hukum bisa berubah sesuai dengan kondisi dan keadaan. Karena dalam kaidah fikih, hukum itu berubah sesuai dengan keadaan. Sholat Jumat itu wajib, tapi ketika safar tentunya hukumnya berubah. Sholat Jumat itu wajib, tapi ketika hujan deras menjadi tidak wajib. Sama. Sholat berjamaah pun sama. Ketika tersebarnya wabah dan kita paham wabah ini tersebarnya melalui kontak fisik, secara berlebihan, kontak badan, akhirnya menyebabkan tersebarnya penyakit, maka ini termasuk sebuah wabah. Para ulama sudah menyampaikan bahwasanya ketika wabah terjadi, maka sesungguhnya berdiam diri di rumah merupakan salah satu pilihan sunnah dengan syarat shabiran muhtasiban. Selama syaratnya itu sabar dan dia mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang menjadikan kita harus memahami, inilah yang menjadikan kita harus mengerti bahwasanya kalau kita berada di zona merah, ternyata banyak yang kena di komplek kita, maka lebih baik sholat di dalam rumah kita. Tapi kalau kemudian zona kita zona hijau, sudah tidak banyak atau bahkan tidak ada, disteril dan memang masjidnya itu masjid di dalam dan tidak ada interaksi dari dunia luar, maka lebih baik sholat di masjid. Nah, itulah mungkin kedudukan yang sejatinya sesuai dengan keadaan dan kondisi. Wallahu a'lam bishawab. Syukron Ustaz Omar. Bapak Ibu, saya buka kembali. Silakan yang berkenan langsung bertanya. Saya mohon izin. Silakan. Bertanya jika... Silakan Bu Dita. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dita. Begitu. Saat ini Allah sedang uji saya dengan sakit dan tinggal menunggu untuk pemasangan ringsen gitu ya di pembuluh darah. Dan tadi Masya Allah gitu ya, tapi sayangnya saya tadi masuknya terlambat gitu Ustaz. Mungkin saat ini saya sedang berpenyakit hatinya saya susah bertemu orang lain, dan ibadah juga sedang ibaratnya saya terlalu banyak keluh gitu ya kepada Allah, terlalu menyerah dan ketakutan akan apa yang terjadi di depan gitu. Sehingga kadang hati saya ini tidak bisa berlapang atas ujian yang Allah berikan gitu Ustaz. Mungkin mohon bantuannya, atau bagaimana sih saya harus menerima ujian ini gitu ya dengan sakit. Memang sudah takdirnya Allah begitu. Insya Allah itu. Ujian apa yang mau hadapi kalau boleh tahu? Saya sedang sakit penyempitan pembuluh darah. Dan kalau memang dari sisi medis karena tingkat stres yang berat, ada 50% dari pembuluh darah saya di otak itu menyempit gitu. Terus kalau dari jadi kan yang harus segera diselesaikan gitu. Kalau saya rasa niatnya tidak punya dendam dengan siapapun, saya sudah mengikhlaskan pada orang-orang yang mungkin pernah membuat saya kecewa ataupun sebaliknya gitu. Tapi hampir setiap hari itu rasa sakit itu ada, dan semakin sakit lagi ditambah dengan kondisi hati saya gitu ya, yang kurang lapang untuk menerima ini, terlebih takut menghadapi orang-orang yang mengatakan atau masih muda usianya gitu ya, jadi guru kok sakit-sakitan ibaratnya gitu, itu yang membuat saya semakin down gitu, itu yang masih belum bisa menata hati gitu Ustaz. Iya. Baik, cukup begitu ya. Tafadhol Ustaz langsung. Ya, Ibu yang semoga Allah rahmati. Ujian yang kita dapatkan itu tidak selalu identik dengan kesalahan kita. Tapi yang pasti bahwasanya ujian itu apakah karena kesalahan kita ataukah karena ingin menaikkan derajat iman kita, yang paling penting adalah cara menyikapinya. Cara menyikapi dengan berlapang dada itu akan bisa kita dapatkan dan bisa kita peroleh ketika kita paham hikmah apa yang Allah berikan ketika kita sakit. Maka sesungguhnya salah satu hikmah terbaik ketika memahami sakit itu apa? Allah sedang mengirimkan deterjen. Allah itu sejatinya sedang mengirimkan pembersih dari dosa-dosa kita. Saya akan sampaikan sebuah kisah nyata. Ibu saya itu dan bapak itu memiliki 2 anak cerebral palsy, 2 kakak saya. Nah, tentunya cerebral palsy itu kan effortnya luar biasa. Merawat cerebral palsy selama puluhan tahun.
Saya dulu pernah bertanya sama ibu saya, kenapa ya ibu kok diberikan ujian yang seberat ini? Dan itu juga berdampak kepada saya selaku adiknya mereka. Saya dulu waktu SMP itu selalu pingin sekali. Pingin punya kakak yang normal, bisa jemput saya sekolah, dan lain sebagainya. Layaknya anak-anak muda, anak-anak kecil yang pingin mengharapkan punya teman di rumah ngobrol dengan kakak-kakaknya. Ibu saya itu ngomong sesuatu yang membuat saya terhenyak sampai hari ini. Nak, kadang-kadang tobat kita belum tentu nasuha. Kadang-kadang istighfar kita belum tentu khusyuk. Tapi selama kamu diuji oleh Allah, yang Allah minta cuma satu, sabar, ridho. Maka dengan itu gugur semua apapun masalah yang pernah kamu lakukan dan maksiat yang kamu kerjakan, dan kamu akan kembali kepada Allah dalam kondisi lebih bersih daripada mereka yang tidak diuji. Moga-moga ibu memahami tentang hikmah ini. Tidaklah Allah memberikan kepada kita ujian karena Allah ingin hamba itu kembali kepada Allah dalam kondisi lebih ringan. Maksiatnya disebabkan sudah dirontokkan dengan ujian yang dia hadapi dengan kesabaran dan keridhaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga kita bisa memahami berkah dalam setiap ketetapan takdir yang Allah berikan pada kehidupan kita. Sama-sama. Jazakallahu khair Ustaz atas tausiahnya. Apakah masih berkenan Ustaz atau bagaimana Ustaz? Iya, satu. Baik. Baik, silakan kami buka satu lagi mungkin dari Bapak Ibu sekalian. Silakan langsung dibuka speakernya untuk bisa langsung ke Ustaz. Silakan Bapak Ibu. Kayaknya belum ada yang berkenan Ustaz. Kebetulan Ustaz apa Ustaz? Ya. Paham semuanya insya Allah Pak Sugi. Baik. Ustaz, karena tadi kita terjadwal sampai 5.30, saya izin mungkin menutup dengan doa Ustaz Omar. Tafadhol Ustaz. Nah, izin ditutup dengan doa Ustaz. Ya. Semoga Allah jaga kita, Allah lindungi kita dari segala macam fitnah yang nampak dan tidak nampak. Allahumma inna na'udzubika minal judami wal barosi wal jununi wasayyi'il asqam. Allahumma adfa'anna al-bala wal wabai wal fahsya'i wal munkar. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfatain. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu fala takilna ila anfusina tarfatain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih pada Ustaz Omar Mita terkait dengan tausiah kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah sudah berlangsung kajian kita pada sore hari ini. Insya Allah tadi banyak hikmah yang bisa kita dapatkan dari Ustaz terkait dengan hikmah bagi orang-orang yang beriman dan bersabar dalam menjalani ujian. Insya Allah tadi yang paling kita gariskan adalah fihi khair, yaitu bahwa takdir Allah pasti yang terbaik buat kita. Mungkin itu buruk di mata kita, tapi itu pasti yang terbaik di mata Allah. Semoga kita dikuatkan oleh Allah SWT dalam menjalani pandemi ini dan senantiasa dekat kepada Allah SWT. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup kajian kita sore ini. Jazakallahu khairan kasih pada Ustaz Marmita dan tim. Seolah kalau nanti ada berkenan waktu boleh join lagi saja. Insya Allah. Dalam tema yang berbeda insya Allah. Amin insya Allah. Baik. Sekian saat, mari Bapak Ibu kita membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi saya pribadi ada terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.